Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilastini Putri. Saya sekarang tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMP STT Darul Fikri Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ustazah sekalian, kembali lagi dengan Ustazah Ilastini Putri di pelajaran Bahasa Indonesia. Sudah siap? Siap. Baik, kalau sudah siap, silahkan ketua kelas untuk pimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Oke, baik Fulan, silahkan pimpin doa. Istaidna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Yang hadir semua ya. Baik, kalau sudah hadir semua berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Baik, sekarang Ustazah mau tanya dulu, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Baik. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk ya bab baru mengenai tentang teks. Sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia, ya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Ustazah minta satu orang untuk memimpin menjadi dirijen. Ada yang bersedia? Oke, baik, silakan. Ada satu video yang menarik ya. Jadi nanti pada video tersebut silakan kalian tonton dan ambil hal menarik apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut dan nilai apa yang terkandung di dalam videonya. Sudah siap? Siap. Baik, kalau sudah siap silakan ditonton. Ada apa? Ada kelinci, rubah, rusa, ada sapi ya? Beruang tadi ya? Baik, jadi dari video yang kalian tonton tadi kira-kira apa sih pesan yang dapat kalian ambil? Menariknya di mana? Ada yang mau? Oke, baik. Pesan yang dapat diambil dari video itu adalah jika kita tidak bekerja sama, maka tidak akan membuahkan hasil yang kita inginkan, dan jika kita bekerja sama, maka akan mendapatkan
hasil yang diinginkan. Oke, baik, tepuk tangan. Ya, benar ya yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa dengan bekerja sama hal itu akan terselesaikan dengan mudah. Tapi coba kita lihat ya tentang pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya tentang teks cerpen. Masih ingat? Masih ingat? Masih. Ada yang tahu apa sih unsur intrinsik yang ada dalam teks cerpen? Unsur intrinsiknya apa aja? Ya, Fatia? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu dari dalam cerpen. Ya, apa saja? Ada penokohan, latar, tema, sudut pandang, oke, sudut pandang, amanat, dan alur. Oke, tepuk tangan. Itu adalah unsur intrinsik yang terdapat di dalam teks cerpen. Kalau strukturnya, kira-kira masih ingat nggak? Ada struktur cerpen yang terdiri dari orientasi. Apa lagi? Ada komunikasi, ada evaluasi. Dan dalam membuat cerpen, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan pertama kali kalau membuat cerpen? Menentukan tema, benar. Setelah itu baru bisa membuat kerangka dan juga mengembangkan. Oke, masih ingat semua ya tentang pembelajaran sebelumnya ya? Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, jadi nanti kalian akan memahami informasi berupa kritikan, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan dengan tepat, dan nanti kalian akan melakukan diskusi bersama teman kalian ya dalam kelompok, akan mampu menelaah informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, menurut kalian nih, ya, Ustazah mau bertanya dulu, kalau menanggapi itu seperti apa? Dengan kata-kata yang sopan, yang baik, ya, benar. Jadi manfaat pembelajaran kita pada hari ini bahwa dalam menanggapi sesuatu, ya, dalam mengkritik orang harus ada adabnya, harus ada caranya. Kalau misalnya mengkritik yang buruk, kita menggunakan kata-kata negatif, bagus gak? Tidak, harus menggunakan kata-kata yang positif, ya, tidak langsung menyakiti hati orang tersebut, ya. Informasi lain nih, Pak. Oke, sebelum kita nonton video ini ya, Ustazah ingin melihat seberapa jauh pemahaman kalian tentang teks tanggapan, ya. Ada satu link yang bakal Ustazah share ke grup kalian tentang pretest ya pada hari ini tentang teks tanggapan. Oke, silakan dibuka HP-nya. Oke, silakan dibuka, sudah ada linknya. Oke, silahkan diisi ya. Ustazah beri waktu sekitar 5 menit ya untuk mengisinya. Sudah. Silahkan diisi ya. Jadi Ustazah mau melihat sejauh mana pemahaman kalian mengenai teks tanggapan yang ada. Oke, baik anak-anak Ustazah ada satu video yang menarik ya untuk kalian tonton. Ini mengenai Korea. Ada yang tahu di mana letak Korea? Ada? Oke, di bagian Asia Timur. Baik, silahkan disimak videonya dan nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Ustazah ajukan kepada kalian ya. Jadi Daniel suka nonton drama Korea ini tentunya? Suka, ada berapa? K-pop juga? Kurang sih, tapi ada informasi tentang itu. Benar sekali. Nah, ini demam budaya Korea Selatan sepertinya sudah mewabah di Indonesia, termasuk ini mewabah ke Dania sejak beberapa tahun terakhir, di mana penggemarnya tidak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa. Betul sih, saya setuju kepopuleran K-drama atau Korea drama dan juga K-pop ini ternyata berbanding lurus dengan meningkatnya kunjungan wisatawan Indonesia ke Korea Selatan. Nah, rata-rata jumlah turis Indonesia ke Korea Selatan naik 40% setiap tahunnya. Apalagi sekarang lagi musim dingin ya. Jadi seru datang ke sana ya, kita lihat informasi. Oke, sudah ya video nonton Koreanya. Ya, gimana? Video tadi membahas tentang apa? Budaya. Oke, budaya Korea. Di sini ada yang suka nonton Korea nggak? Ada yang suka nggak? Oke, nggak. Ada yang suka dengerin K-pop?
Oh enggak juga, baik ya. Tapi tahu ya tentang budaya Korea, tahu ya? Tahu. Iya. Nah, dari video yang telah ditonton tadi nih, menurut kalian yang diceritakan pada video tadi kira-kira apa? Tentang budaya Apa? Kira-kira apa? Tentang? Korea. Oke, benar, tentang budaya Korea. Setelah itu tentang? Ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap budaya Korea. Oke, ketertarikan budaya Korea ya terhadap negara Indonesia, benar. Oke, ada yang lain? Tadi kira-kira berapa persen peningkatan Korea karena budayanya yang telah dikenal oleh dunia? Berapa persen? 40% ya. Itu karena benar-benar dari industri musik sama industri filmnya sangat menarik perhatian orang dunia, ya termasuk di negara kita yaitu negara Indonesia. Ya, kira-kira menurut kalian apa sih yang menarik dari budaya Korea yang tadi ditampilkan? Apa yang menarik? Musik, Oke, dari musiknya, bahasa, benar, makanan khas Korea, ya, apa lagi? Pakaian adatnya ya, bagus ya. Apa lagi yang menarik? Drama, industri, film ya. Jadi banyak yang bisa menjadi daya jual ya, yang menjadi ketertarikan budaya Korea agar itu bisa dikenal oleh semua orang yang ada ya. Nah, kalau misalnya budaya itu sudah mendunia dan sudah masuk ke dalam negara kita yaitu negara Indonesia, apa sih yang menjadi kekhawatiran dari berkembangnya budaya Korea di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Oke, ya, Bunga. tergesernya budaya yang ada di Indonesia. Ya, tergesernya budaya yang ada di Indonesia. Oke, baik ya. Jadi benar budaya yang ada di Indonesia seperti apa sih? Ada yang tahu? Oke, tari-tarian. Apa itu? Pakaian, bahasanya, apa lagi? Makanannya. Ya, jadi karena banyak, kalian pernah lihat nggak saking populernya bahasa Korea itu ada orang yang sampai kursus bahasa Korea? Ada? Ada orang yang suka banget makanan Korea, ya kan? Sampai seperti itu. Ya, sehingga generasi muda sekarang ini banyak yang menghiraukan atau mengabaikan budaya yang ada di Indonesia sendiri, ya. Kita punya banyak karya, ya kan? Kita punya banyak bahasa, kita banyak makanan khas daerah yang harusnya lebih kita populerkan ya dibandingkan dengan budaya Korea, ya. Baik ya kalau misalnya kita bisa mengenal budaya Korea. Ya baik, tapi jangan melupakan budaya sendiri. Baik ya, seperti itu. Sudah paham ya? Sudah paham. Ini sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi Ustazah punya LKPD yang akan kalian kerjakan ya per kelompok. Nanti ini berisi tentang teks tanggapan ya. Jadi nanti kalian akan menanggapi dari teks ya yang berjudul Pembangun Karakter, dan silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada. Oke, kelompok 1. Kelompok apa namanya? Oke, Marpi, mahir bahasa Indonesia. Kelompok 2, kehidupan sastra. Kelompok 3, resum. Oke, silakan ya. Silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompoknya. Ustazah beri waktu 40 menit. Yang ini sudah dijawab. Yang tambah ini. Gimana yang kelompok kehidupan sastra?
dibagi nanti temannya siapa yang mencari pujian yang penting ya. Ya. Nanti waktu presentasi juga dibagi yang menjadi moderator siapa, yang menyampaikan siapa ya. Ini kelompok resume. Gimana, lancar? Oke, lagi nyari. Oke, udah di bagian nomor 3 ya. Nanti jangan lupa bagian tabelnya pujian sama kritik. Ini juga dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan. Bisa menggunakan yang ini. Ada yang mau tanyakan? Enggak ya? Teori tadi apa teori? Identifikasi teori. Lebih jelas kamera. Baik anak-anak semua, sudah selesai pengerjaan tugas kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, ya juga waktu yang diberikan juga sudah habis. Sekarang Ustazah minta untuk kalian untuk presentasi kelompok di depan. Ada yang mau kelompok yang maju duluan? Ada yang mau? Oke, baik, kelompok 1 ya, kelompok Marbi, Mahir Bahasa Indonesia. Jadi pada saat temannya presentasi, silahkan nanti ya kelompok resume untuk menanggapi hasil presentasi kelompok Mahir Bahasa Indonesia. Baik ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, apa ciri bangsa yang kuat dan tangguh dalam era globalisasi sekarang ini? Yaitu bangsa yang memiliki semangat juang untuk menjadi merdeka dan berdaulat penuh. Selanjutnya, sebuah bangsa dapat maju dan jaya bukan karena melimpahnya SDA, sumber daya alam, ataupun canggihnya teknologi yang dimiliki. Lalu apa yang menyebabkan hal tersebut? Yaitu disebabkan dengan dorongan semangat dan karakter bangsa. Pertanyaannya, bagaimana sikap dapat merusak karakter individu dan berimplikasi pada rusaknya karakter bangsa? Yaitu sosok yang tidak bersungguh-sungguh, sosok yang tidak tulus, senang terhadap hal-hal yang semu, senang basa-basi, dan kebiasaan-kebiasaan yang salah lainnya. Dalam teks tersebut terdapat bagian tulisan yang berisi pujian dan juga kritik. Tulisan pujian dan kritik disampaikan oleh penulis. Pujian, gagasan yang dibangun dalam tulisan ini sudah terstruktur dengan baik. Beberapa paragraf yang ada dapat digunakan dalam membangun teori yang ada dalam sebuah kajian teori suatu penelitian, khususnya penelitian yang berhubungan dengan pendidikan karakter. Kritikannya, tulisan Supanlan dalam artikel di atas bersifat teoritis. Tulisan ini belum didukung oleh data yang menunjukkan adanya krisis karakter di negeri kita. Data tentang keberhasilan pembangunan karakter di negara lain yang dicontohkan pun belum didukung data. Pembahasan dalam artikel belum banyak tanpa adanya upaya real yang berhubungan dengan pendidikan karakter, khususnya di lingkungan sekolah. Artikel di atas juga belum banyak menuliskan argumentasi dari penulisnya. Sebagian besar uraian dalam artikel lebih banyak mengambil teori pembangunan karakter dari beberapa tokoh. Oke, baiklah, sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Teman-teman. Oke, silakan kelompok resume menanggapi. Penyampaian sudah bagus dan lengkap. Kami kelompok resume akan bertanya apa yang dimaksud dengan semu. Jadi kami akan menanggapi pertanyaannya. Semu yaitu adalah hal-hal yang sebenarnya belum tentu jelas keberadaannya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami. Sama.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2 kehidupan sastra. Silakan presentasi dan akan ditanggapi oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kehidupan sastra akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dimulai dari Khaira. Apa ciri bangsa yang kuat dan tangguh dalam era globalisasi sekarang ini? Ciri-cirinya adalah bekerja keras, penuh semangat juang, dan mampu saling bekerja sama. Selanjutnya, oleh Ilan. 2. Sebuah bangsa dapat maju dan jaya bukan karena melimpahnya SDA, sumber daya alam, ataupun canggihnya teknologi yang dimiliki. Lalu apa yang menyebabkan hal tersebut? Yang menyebabkan suatu negara maju adalah dorongan semangat dan karakter bangsanya, yaitu memiliki semangat juang untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Silakan ditanggapi kelompok 1, kelompok Marbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memberikan kritikan dan pertanyaan. Yang pertama, kritikan. Kalian menjelaskannya sudah sangat bagus dan sangat jelas. Terima kasih. Dan pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan sosok yang tidak tulus dalam hal merusak karakter individu? Terima kasih. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Sosok yang tidak tulus dalam merusak karakter bangsa adalah melakukan sesuatu hal secara berpura-pura. Contohnya membuang sampah karena sebuah keterpaksaan atau hukuman atau ingin dilihat oleh orang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kehidupan sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanggapi dari kelompok 2. Jawabannya yaitu teori pembangunan karakter di beberapa tokoh penulis sebaiknya menyampaikan ide dan tanggapannya dalam hal pembangunan karakter. Argumentasi penulis juga perlu dukungan data tentang pelaksanaan pembangunan karakter khususnya di Indonesia. Baik, sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak ustazah semua. Jadi tadi judul teksnya tentang apa? Tentang teks tanggapan yang berjudul tentang pembangunan karakter sebagai modal menghadapi tantangan global ya. Jadi berdasarkan teks yang tadi ternyata ya bukan dari sumber daya alamnya, tetapi dari sumber daya manusia. Kalau manusianya tidak diberdaya dengan baik, kira-kira sumber alamnya bisa dipergunakan nggak? Nggak bisa. Ya, contohnya ya yang berada di Papua itu ada yang namanya suatu tambang emas. Yang punya siapa? Papua. Yang punya siapa? Indonesia. Yang ngelola siapa? Luar. Itu pertanda bahwa sumber daya manusianya tidak bisa mengelola sumber daya alam yang ada di negara tersebut ya. Makanya penting untuk membangun karakter ya. Siapa yang membangun karakter ini? Pembentukan karakter ini untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk generasi ya, untuk generasi muda ya, yaitu kalian semua ya. Jadi itu tadi adalah contoh dari teks tanggapan. Kira-kira teks tanggapan itu apa sih? Ya. Jadi teks tanggapan itu adalah teks analisis terhadap suatu hal, peristiwa, fenomena, dan lain-lain dari berbagai sudut pandang disertai fakta dan alasan. Jadi teks
tanggapan. Yang namanya tanggapan itu menanggapi suatu hal, bisa jadi peristiwa, bisa dari fenomena. Jadi ada faktanya nggak dalam menanggapi? Ada. Kenapa harus ada fakta yang dalam menanggapi? Agar dengan jelas kira-kira alasannya dia mengkritik apa, ya, dipuji karena apa. Jadi kalau dalam mengkritik itu tidak kita menjelaskan kekurangannya saja, tapi ada alasan dan buktinya. Ya, unsur teks tanggapan yaitu ada berapa? Ada 3, yaitu permasalahan yang dikritisi, tanggapan berupa kritikan, dan tanggapan berupa pujian. Ya, untuk ciri umum teks tanggapan, ya, yang pertama dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan mempengaruhi, membujuk, menyanggah, bereaksi dan sebagainya. Yang kedua, mengutamakan aspek persuasi. Penyampaiannya tidak bertele-tele. Tadi penyampaian dalam teks bertele-tele enggak? Tidak. Ya, bagian resume disusun secara berurutan. Jadi ada strukturnya. Bagian pendahuluan, isi dan penutup, ya. Oke, kritikan itu apa sebenarnya? Ya, tanggapan berupa ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat. Kalau pujian berarti berupa persetujuan, ya, terhadap suatu pendapat. Tapi bagaimana caranya kita mengkritik seseorang, ya, berupa ketidaksetujuan itu dengan cara yang benar, yang sopan. Ya, jangan kita menyampaikan keburukan dengan kata-kata yang kasar tanpa ada bukti yang jelas. Seperti itu. Sudah paham? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, Ustazah minta ada satu orang yang menyimpulkan pembelajaran mengenai teks tanggapan. Ada yang bersedia? Oke, baik, silakan. Kami akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan terhadap suatu hal seperti peristiwa, fenomena, dan lain-lain dari berbagai sudut pandang. Dalam menanggapi suatu harus menggunakan kata-kata yang sopan sesuai fakta. Oke, baik, silakan tepuk tangan. Ada yang ingin ditanyakan, ya? Ustazah akan membagikan link berupa Google Form, ya, untuk memahami, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian mengenai pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan dibuka WA grupnya, sudah Ustazah bagikan tentang post test hari ini. Sudah bisa dibuka, ya? Sudah bisa dibuka? Sudah. Silakan dikerjakan, Ustazah kasih waktu 5 menit. Sudah paham ya tentang materi teks tanggapan pada hari ini, ya? Sudah. Jadi bagaimana cara menanggapi yang benar? Harus sesuai dengan kata-kata yang sopan dan harus sesuai dengan fakta yang ada. Jadi pahami? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, karena waktu kita juga sudah habis untuk pertemuan hari ini, Ustazah minta untuk ketua kelas untuk menutup pembelajaran dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.